Namun Allah mengisyaratkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia bukan yang paling kaya, bukan yang berilmu, tetapi adalah mereka yang lebih bertakwa dibanding lainnya. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam walladzi ja'alana ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul anbiya'i wal insan. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa atubu ilaihi min jami'i dzunub wa astaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala manittaba'ahu dawwa ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kembali kita berkesempatan untuk bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Kemudian marilah kita panjatkan salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapat amanah untuk menyampaikan risalah Islamnya kepada umatnya. Saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah, tema khutbah kali ini adalah Islam senantiasa menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Allah menciptakan seluruh makhluk, namun ada satu yang merupakan ciptaan unggulan, yaitu manusia. Diawali dalam penciptaan, Allah mengungkapkan dalam surat At-Tin ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk, dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Lebih lanjut, Allah pun kemudian memuliakan manusia, diistimewakan di antara makhluk-makhluk yang lain, sebagaimana penegasan Allah yang termaktub dalam surat Al-Isra ayat 70. Laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa fadhalnahum mimman khalaqna tafdila. Yang artinya, sungguh telah kami muliakan manusia keturunan Adam alaihissalam. Kemudian kami tempatkan mereka, ada yang di daratan maupun ada pula yang di lautan. Dan kami anugerahi mereka dengan rezeki yang baik-baik. Kemudian kami istimewakan manusia-manusia ini dari seluruh makhluk yang telah kami ciptakan. Ayat ini mengisyaratkan bahwa manusia
betul-betul diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilebihkan dari makhluk-makhluknya yang lain. Karena itu selanjutnya manusia pun dengan keistimewaan itu berhak menerima kemuliaan, berhak mendapatkan kehormatan, berhak mendapatkan kebebasan, berhak pula mendapatkan keadilan, baik dalam pergaulan sosial maupun dalam hal yang terkait dengan ekonomi. Dari sinilah Al-Quran secara tegas telah memuliakan manusia, memberikan mereka hak-hak yang memang layak mereka dapatkan. Dikuatkan pula oleh hadis yang diungkapkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hak-hak manusia itu menjadi lengkap, menjadi sempurna. Sehingga bila masyarakat menjalankan tuntunan-tuntunan Al-Quran dan Sunnah itu, niscaya hak asasi akan diperoleh oleh setiap orang dan tidak satu pun yang akan terzalimi. Salah satu hak asasi yang ada melekat pada diri manusia adalah hak untuk hidup. Karena itulah banyak ayat Al-Quran mengingatkan agar seseorang tidak mudah-mudah membunuh, menghilangkan nyawa orang lain. Agar setiap orang menghargai kehidupan yang lainnya. Bahkan diingatkan, seandainya seseorang membunuh temannya satu saja, maka ibaratnya dia seperti membunuh seluruh manusia. Allah mengingatkan dalam surat Al-Maidah ayat 32. Annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin au fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Yang artinya sesungguhnya siapapun yang membunuh seseorang, maka dia diumpamakan telah membunuh seluruh manusia. Demikian pula apabila dia memberi kesempatan hidup bagi seseorang, maka sesungguhnya dia telah memberikan kehidupan kepada semua manusia. Ayat ini mengisyaratkan larangan keras untuk membunuh tanpa alasan yang dibenarkan. Karena membunuh dengan tanpa alasan akan mengakibatkan kerusakan, pertengkaran, pertempuran, dan lain sebagainya. Apabila seorang terbunuh, pasti keluarganya, masyarakatnya, bahkan teman-temannya tidak rela. Sehingga mereka pun sepakat untuk membalas. Dan untuk itu kemudian terjadilah perkelahian, pertempuran yang mengakibatkan kerugian atau meninggalnya banyak orang. Selain itu ada ayat-ayat kisos untuk membalas perlakuan tidak baik dari seorang pada lainnya. Yang membunuh, maka kisosnya dia pun akan dibunuh pula. Yang memukul akan dibunuh atau akan dipukul pula. Yang melukai hidung akan dilukai hidungnya. Yang mencederai mata akan dicederai matanya pula. Nah, hukum kisos ini adalah salah satu sarana untuk memberikan kesempatan kehidupan bagi setiap orang. Kemudian yang kedua adalah kebebasan dalam beragama. Agama merupakan syariat tuntunan hidup yang apabila diyakini
maka ini menimbulkan suatu fanatisme. Dan apabila seseorang tahu temannya, keluarganya, kemudian masuk ke agama lain, pasti akan menimbulkan rasa tidak senang. Bahkan sering terjadi seorang non-muslim, mu'alaf menjadi muslim. Dia pun dimusuhi keluarganya, dikucilkan dari masyarakatnya. Demikian pula apabila seorang muslim murtad, maka kalau zaman dulu dikatakan halal darahnya, boleh dibunuh. Ini mengisyaratkan bahwa agama atau memeluk agama merupakan sesuatu yang luar biasa, sehingga manusia diberi kebebasan untuk memeluknya, untuk memilih sesuai dengan kecocokan, kesesuaian dari keyakinan dan kepercayaan. Islam pun mengarahkan demikian. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam surat Ali Imran ayat 19. Surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk memeluk suatu agama. Sehingga seorang muslim tidak boleh memaksa orang lainnya untuk memeluk agamanya Islam. Demikian pula orang lain tidak berhak untuk memaksa. Masing-masing memiliki hak asasi, kebebasan untuk memilih. Kemudian hak kehormatan, hak untuk dihargai. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walaqad karomna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan manusia keturunan Adam. Allah sang pencipta saja memuliakan Bani Adam. Karena itu Bani Adam itu sendiri dilarang untuk melecehkan, untuk merendahkan orang-orang lain. Dalam surat Al-Hujurat ayat 11 Allah mengungkapkan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairon minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairon minhum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekelompok orang merendahkan, menghina, menghilangkan kehormatan orang lain. Kemungkinan orang yang direndahkan itu justru lebih baik dari yang merendahkan. Demikian pula wanita tidak boleh merendahkan wanita yang lain. Kemungkinan wanita yang merendahkan lebih buruk, sedangkan yang direndahkan bisa jadi lebih baik dari yang merendahkan. Ajaran ini dengan tegas melarang seseorang untuk merendahkan, melecehkan, memaki, mencela orang lain. Bahkan kewajibannya adalah untuk menghormati, untuk menghargai. Karena semua manusia diciptakan dalam keadaan sama, yang terbaik. Namun dalam perkembangan kemudian terjadi perubahan-perubahan. Ada yang berilmu, ada yang kurang. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang bertakwa, ada yang ingkar. Nah, semua itulah yang kemudian menyebabkan perbedaan-perbedaan. Namun Allah mengisyaratkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia bukan yang paling kaya,
bukan yang berilmu, tetapi adalah mereka yang lebih bertakwa dibanding lainnya. Jadi takwa inilah yang akan membedakan kemuliaan seseorang. Namun demikian, orang-orang bertakwa pun tidak dibolehkan untuk merendahkan mereka yang takwanya kurang. Karena hal itu berarti akan mencederai ketetapan Allah yang sudah digariskan sejak penciptaan alam semesta. Demikian pula manusia mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan, untuk mendapatkan rezeki ekonomi yang memadai sesuai dengan kemampuan. Dalam surat Al-Maidah, Allah mengingatkan, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah selalu memerintahkan, selalu menganjurkan kepada sama manusia untuk selalu berbuat yang baik, yang terbaik, dan memberikan keadilan kepada siapa saja. Sehingga dengan demikian, siapapun dia, apapun jabatannya, maka ketika melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan keadilan-keadilan yang telah ditetapkan, baik menurut hukum-hukum positif nasional maupun hukum-hukum agama. Jangan karena kekerabatan, pertemanan menyebabkan seorang berlaku tidak adil. Nah, ini ditegaskan Allah Subhanahu wa taala, sehingga inilah salah satu hak asasi yang ada pada manusia. Semua ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya. Dimaktubkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang juga didukung oleh Rasulullah dengan sunnah-sunnahnya. Ini mengisyaratkan Islam yang sumbernya berasal dari Al-Quran dan Sunnah telah menggarisbawahi adanya hak asasi manusia yang harus ditunaikan. Bila ini dilaksanakan berarti mewujudkan keadilan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan terwujud, akan dapat dinikmati oleh masyarakat yang betul-betul taat pada tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal adzim li walakum walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat faya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Waktu bangkit jiwaku